Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Prato Mustiaji, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Hanif dengan NIM 2024-53020. Ini saya akan mempresentasikan dari hasil UAS struktur data yang bertemakan sequential search and binary search. Oke, baik, lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu apa itu sequential search dan atau disebut dengan linear search. Di sequential search atau dikenal juga sebagai linear search adalah sebuah algoritma pencarian yang bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu dari awal sampai akhir hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai seluruh array selesai diperiksa. Lalu apa kelebihan dari sequential search? Yang pertama itu sangat mudah diimplementasikan, hanya butuh satu loop untuk mencari elemen, jadi tidak memerlukan struktur tambahan. Kedua yaitu tidak perlu data terurut, bisa digunakan langsung pada array atau list yang belum diurutkan. Yang ketiga bisa digunakan di semua tipe data, bisa untuk bertipe angka, string, objek, dan lain-lain. Yang keempat yaitu cocok untuk dataset kecil. Ya, untuk array kecil itu 10 hingga 100 elemen, performa cukup baik dan lebih praktis. Next, apa kekurangannya dari sequential search? Yang pertama itu tidak efisien untuk dataset besar. Semakin besar data, semakin banyak perbandingan waktu pencarian jadi lama. Yang kedua itu waktu pencarian tidak konsisten, tidak bisa diprediksi jika di awal cepat, jika di akhir lambat. Yang ketiga itu kurang optimal dibanding binary search. Pada data yang terurut, binary search jauh lebih cepat. Bagaimana cara kerjanya? Pertama itu bisa kita punya angka 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90, dan 40. Dan kita ingin mencari angka 30. Bagaimana caranya? Yang pertama itu langkah bandingkan angka 30 dengan elemen pertama, maka hasilnya tidak sama dan program akan berlanjut. Berikutnya bandingkan 30 dengan elemen kedua, 50. Jika tidak sama, masih berlanjut. Begitu pula sampai seterusnya hingga dia akan berhenti pada posisi angka yang sama. Contohnya 30, maka dia akan berhenti di indeks kedua. Berikut ini ada implementasi linear search. Untuk demo program saya taruh di akhir video. Lalu apa itu binary search? Binary search adalah algoritma pencarian yang sangat efisien untuk menemukan elemen dalam daftar yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan prinsip bagi dan taklukan, divide and conquer. Berbeda dengan sequential search yang memeriksa satu persatu. Binary search bekerja dengan membagi dua bagian array dan mengecek bagian yang relevan sehingga jauh lebih cepat. Lalu apa kelebihan dari binary search? Yang pertama itu sangat cepat dan efisien. Yang kedua konsisten dalam performa. Yang ketiga cocok untuk dataset besar. Yang keempat itu bisa digunakan untuk tipe data lain. Next. Lalu apa kekurangan dari binary search? Yang pertama itu array harus sudah terurut. Syarat utama binary search adalah data harus dalam urut menaik atau menurun. Jadi acak itu tidak bisa ya kawan-kawan. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk data dinamis yang sering berubah. Yang ketiga yang ketiga kurang efektif untuk dataset kecil. Lalu bagaimana cara kerja binary search? Yang pertama itu tentukan batas awal, low, dan batas akhir, high. Kedua, hitung indeks tengah atau mid. Yang ketiga, bandingkan elemen di indeks tengah dengan elemen yang dicari atau key. Keempat yaitu ulangi langkah 2-3 selama low sampai high. Jika low lebih dari high, maka elemen tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya itu implementasi binary search. Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan program dari sequential search dan binary search. Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan program dari sequential search dan binary search.
Di sini saya coba pertama yaitu untuk sequential search terlebih dahulu. Pertama saya buat komentarnya dulu. Nah, di sini setelah saya ketik kembali, ini saya akan mencari angka 30 dan kebetulan posisinya terdapat di indeks ke nomor 2. Jadi kita hitungnya mulai dari 0, 1, 2. Maka ini untuk angka ini terdapat di indeks ke nomor 2. Angka ini saya coba untuk cari caca, itu sama juga terdapat di indeks ke nomor 2. Yang pertama ini indeks ke 0, 1, dan 2. Mari kita buktikan. Dan di sini sudah benar. Saya coba kembali untuk memasukkan nama Dedi. Dedi sudah tertera, Dedi terletak di indeks ke nomor 3. Untuk selanjutnya itu saya akan menuliskan kode dari binary search. Lanjut saja, saya coding mulai. Oke, di sini sudah saya ketik semuanya. Saatnya kita jalankan programnya. Sini saya disuruh untuk memasukkan jumlah elemen array. Oke, contoh saya coba masukkan 4 terlebih dahulu. Untuk indeks ke pertama saya coba masukkan 10, indeks kedua 20, indeks ketiga 30, indeks terakhir 40. Saya ingin mencari nilai 30 yang berada di indeks ke 2. Dia akan keluar ke indeks kedua. Nah, saya contohkan lagi, saya coba masukkan angka yang tidak terurut, maka hasilnya akan tidak bisa atau error, menampilkan bahwa kode tidak harus secara terurut. Gitu. Coba masukkan 4. Yang pertama saya masukkan 50, 10, 70. Saya mencari angka 70, maka hasilnya tidak bisa. Nah, data tidak terurut harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, untuk kesimpulannya adalah yang pertama, linear search dan binary search adalah dua algoritma pencarian data yang memiliki karakteristik yang berbeda. Linear search bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu dari awal hingga akhir, sehingga cocok digunakan untuk pada data yang tidak terurut dan berukuran kecil. Nah, karena memiliki kompleksitas waktu. Sebaliknya, untuk binary search jauh lebih efisien dengan kompleksitas O large n, karena membagi data terurut menjadi dua bagian dan memfokuskan pencarian pada bagian yang relevan, namun hanya dapat digunakan jika data sudah dirubah terlebih dahulu. Apabila tidak terurut itu tidak bisa ya.
Binary search cocok untuk dataset besar yang statis atau jarang berubah, sementara linear search lebih fleksibel untuk struktur data dinamis. Kesimpulannya, linear search lebih sederhana dan fleksibel untuk dataset kecil dan tidak larut, sedangkan binary search lebih unggul dalam hal kecepatan dan efisiensi pada data besar yang sudah terstruktur dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.